Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada pembahasan menuliskan kesimpulan dan abstrak. Ini singkat saja. Ada dua bagian yang akan kita diskusikan, adalah kesimpulan dan abstrak. Oke. Pertama bagian kesimpulan, dan beberapa referensi juga mengatakan di sana perlu ada saran. Tapi ini sunnah saja. Poin pertama adalah kesimpulan merupakan jawaban pada rumusan permasalahan. Jadi rumusan permasalahan yang sudah Anda buat pada minggu pertama dan minggu kedua, ini harusnya terjawab pada bagian kesimpulan. Jumlah kesimpulan, kalau memang banyak gitu ya, jumlah kesimpulan harus sesuai dengan jumlah rumusan masalah yang Anda rumuskan di awal. Misalkan rumusan masalahnya ada 2, kesimpulannya pun harusnya ada 2. Kalau kesimpulannya hanya 1, berarti penelitian Anda belum selesai. Atau Anda bisa mengedit, merevisi bagian rumusan permasalahannya. Atau jangan-jangan rumusan permasalahannya 1, kemudian kesimpulannya dapat 5. Nah, ini menjadi pertanyaan. Kenapa bisa begitu? Masalahnya cuma 1, kok Anda bisa menyimpulkan menjadi 5 bagian? Ada 2 kemungkinan. Yang satu, Anda over, dalam artian penelitiannya mungkin terlalu bersemangat. Yang kedua adalah keempat kesimpulan yang lain mungkin perlu dicek kembali relevansinya dengan rumusan yang Anda buat. Kemudian kesimpulan itu merupakan ringkasan hasil dan analisis. Jadi pada bagian hasil dan pembahasannya, yakni dalam bagian analisis, itu diringkas menjadi 1 atau 2 paragraf dalam bagian kesimpulan. Kemudian beberapa referensi, beberapa panduan artikel ilmiah juga di situ disebutkan untuk menyebutkan saran-sarannya. Saran sesungguhnya tujuannya adalah untuk memberikan arahan kepada audiens, kepada pembaca untuk dalam lakukan penelitian selanjutnya. Arahnya kemana gitu, agar lebih fokus. Oke, ini adalah contoh dari sebuah kesimpulan dan saran. Ini misalkan penerapan SIDR di lingkungan Universitas Indonesia sangat dirasakan manfaatnya oleh pengguna SIDR, yaitu manajemen, riset, staff data entry, dan staff administrator DRPM. Manfaat yang paling dominan yaitu berkaitan dengan kemudahan dalam pembuatan laporan hasil riset dan selanjutnya. Atau Anda bisa mengecek ke artikel ilmiah yang sudah pernah saya upload di Emas, coba cek kesesuaian antara perumusan masalah dan kesimpulannya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah bagian abstrak, ya. Bagian abstrak, kenapa ini penting? Karena bagian abstrak merupakan inti dari artikel ilmiah yang Anda tulis. Kemudian abstrak biasanya ditulis setelah penelitian selesai. Kenapa? Oke. Poin pertama, abstrak adalah isi artikel yang diringkas, ya. Kenapa abstrak penting? Karena pembaca, audiens akan melihat abstrak terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membaca artikel secara utuh. Jadi keputusan bahwa si pembaca akan membaca artikel Anda secara utuh atau tidak, itu terletak pada abstrak. Jadi buatlah abstrak semenarik mungkin, informatif mungkin, dan sedeskriptif mungkin. Nah, abstrak ini sangat terbatas ya, jumlah katanya berisi 200 sampai 300 kata dan dimuat dalam 1 paragraf saja, cukup. Kemudian abstrak tidak boleh memuat kutipan, singkatan, jadi di situ tidak boleh ada singkatan. Kalau ada singkatan harus dijabarkan terlebih dahulu. Kemudian tidak boleh ada tabel dan tidak boleh ada gambar.
Kemudian abstrak memuat nih kontennya atau poin-poinnya. Pertama, masalah yang diteliti. Rumusan masalah yang sudah Anda definisikan ini harus dicantumkan dalam abstrak. Jadi ada permasalahan apa sih gitu kan di dalam abstrak ini. Kemudian metodologi atau caranya yang digunakan. Tekniknya apa? Apakah menggunakan analitik, menggunakan matematik, menggunakan kuesioner, menggunakan deskriptif, kuantitatif, kualitatif, misalnya begitu. Kemudian hasil penelitian. Di sini juga perlu disebutkan hasil penelitian apa yang paling menonjol dalam artikel ini disampaikan. Kemudian kesimpulannya apa? Cukup 1 atau 2 kalimat saja dalam abstrak ini. Jadi hasil kesimpulan yang paling menonjol ini dicantumkan dalam abstrak. Setelah abstrak biasanya ada kata kunci atau keyword. Ini kata-kata inti dalam artikel ilmiah. Biasanya jumlahnya 3 sampai dengan 6 kata. Ini kita contoh ada abstrak. Apabila kita lihat langsung, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa pengaruh yang cukup signifikan dari implementasi stop bill reading system terhadap kinerja operasional PT XYZ. Nah, ini tujuan dan permasalahannya di sini. Kemudian langsung disebutkan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Dengan teknik analisis datanya menggunakan regresi linear berganda. Oke. Kemudian metode pengumpulan datanya melakukan kuesioner. Kemudian disebutkan juga hasil penelitian yang dicapai adalah diterimanya hipotesis terdapat pengaruh dari kemudahan pengguna, akurasi data, dan validasi data terhadap kinerja operasional perusahaan. Dan simpulan yang diperoleh adalah dengan mengimplementasikan ini dapat meningkatkan kinerja operasional perusahaan. Ini bahasa Indonesia begitu. Ada beberapa artikel ilmiah atau jurnal ilmiah yang harus mensyaratkan abstrak ini disampaikan dalam bahasa Inggris juga. Ini adalah bahasa Inggris. Kemudian di bawah abstrak ini biasanya letak dari kata kunci. Di sini disebutkan kata kunci yang penting itu adalah spot bill reading system, kemudian kemudahan penggunaan, akurasi data, dan validasi data. Ya, kira-kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.